Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ani Nurayuni dalam podcast Bisik Bincang Asik. Nah, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat. Oke. Nah, teman-teman, saya tuh penasaran dengan suatu banner di jalan yang sudah saya temui kemarin ya. Jadi di dalam banner itu adalah ada yang namanya jurusan PSPT di salah satu SMK di Kabupaten Trenggalek. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu PSPT? Kalau teman-teman nggak tahu dan penasaran juga seperti saya, nah coba kita hari ini berbincang-bincang dengan seseorang yang bisa mengenalkan kita, bisa memberi pemaparan terkait PSPT. Oke, jadi hari ini saya ditemani dengan rekan saya yaitu Bu Dewi Rofiah selaku guru produktif di salah satu SMK besar di Kabupaten Trenggalek. Oke. Halo, apa kabar Bu Dewi? Halo Bu Ani, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bu Ani di Oke. sini dan alhamdulillah kabar saya baik banget ya. Oke, terima kasih ya Bu Dewi sudah menyempatkan berbincang-bincang dengan saya dan dengan teman-teman yang mungkin ada di rumah yang sedang menyaksikan kita. Iya. Halo teman-teman yang di rumah, penasaran ya apa itu PSPT? Iya Bu, saya juga kemarin tuh sempat melihat PSPT. Jurusan apa sih PSPT? Saya tuh baru dengar dan baru membaca kok ada PSPT. Setahu saya tuh di SMK dulu kan hanya ada akuntansi, pemasaran, ada lagi multimedia kayak gitu kan Bu. Iya. Ada otomotif. Nah, Iya. ini kok ada PSPT. Nah, teman-teman mungkin juga di rumah bingung ya Bu kalau Iya. di jalan baca banner ada yang namanya jurusan PSPT. Nah, Iya, itu masih awam sekali ya. Iya, PSPT, iya Bu. ya. Kepanjangannya saja saya tuh belum tahu Bu apa itu PSPT. Gitu ya, Nah, iya. oke, jadi Bu Dewi hari ini bisa ndak kira-kira memberikan pemahaman terkait PSPT kepada saya dan kepada rekan-rekan di rumah. Iya, jadi teman-teman yang di rumah mungkin yang penasaran juga ya, kita hari ini akan berbincang-bincang tentang PSPT ya. Apa sih PSPT? Namanya unik banget sih atau namanya Singkat, gini padat, banget ya gitu dan jelas. Jadi PSPT itu merupakan kepanjangan dari produksi dan siaran program televisi. Oh. Nah, itu merupakan salah satu konsentrasi yang ada di SMK ya. Siap. Kebetulan PSPT ini merupakan bukan jurusan baru ya Bu ya, bukan. Ini bukan jurusan bukan baru, jurusan tapi baru. konsentrasi baru yaitu bagian dari multimedia. Nah, kalau yang kemarin mungkin ya Ibu tadi menyatakan bahwa kenal dengan multimedia. Iya. Nah, kalau kemarin mungkin kita mendengarnya adalah multimedia. Ya, Okay. kalau kemarin multimedia, tapi sekarang multimedia itu sudah dipecah menjadi tiga konsentrasi keahlian. Ada PSPT atau produksi dan siaran program televisi, kemudian ada lagi animasi, ada lagi DKV atau desain komunikasi visual. Jadi seperti itu. PSPT merupakan bagian dari multimedia yang sudah dibagi ya. Oke, teman-teman, agar jadi konsentrasinya itu lebih fokus gitu. Difokuskan, Iya, dikerucutkan ya Bu. Iya, Oke. betul sekali. Iya, jadi teman-teman sudah agak terjawab ya rasa penasaran kita. Jadi PSPT itu merupakan perpecahan dari multimedia yang ada DKV, ada animasi, ada ya. PSPT yang Iya. sekarang ada di SMK Islam 1 Durenan. Iya, seperti betul itu. sekali. Untuk konsentrasi Oke. keahlian PSPT atau produksi dan siaran program televisi itu ada di SMK Islam 1 Durenan. Jadi nih Bu, saya ingin Bu Dewi memaparkan sedikit terkait apa sih itu profil dari PSPT itu sendiri di sekolahnya Bu Dewi. Iya,
mungkin teman-teman yang di rumah juga ini ya, juga penasaran ya, Iya, apa sih sangat PSPT? penasaran sekali. Apa yang pelajari PSPT? Soalnya gitu. singkat, padat, dan kurang jelas. PSPT apa ya Bu, kepanjangan dari PSPT? Jadi PSPT seperti yang saya jelaskan tadi, kepanjangan dari produksi dan siaran program televisi. siap. Yang di situ kita mempelajari tentang bagaimana membuat program dalam sebuah televisi, bagaimana membuat acara dalam sebuah televisi, bagaimana kita menjadi sutradara, kemudian bagaimana kita menulis naskah. Nah, bagaimana kita membuat berita, bagaimana kita membaca berita, terus bagaimana tentang videografi, tata kamera, tata cahaya. Nah, dan plusnya di PSPT kita juga belajar tentang public speaking. Nah, kalau yang mungkin saat ini sedang semua orang harus bisa public speaking itu. Jadi teman-teman yang di rumah mungkin wah, PSPT nih ada public speaking nih gitu. Iya, betul sekali Bu Dewi. Jadi PSPT itu sendiri benar-benar baru di SMK Islam 1 Durenan yang dulunya multimedia. Iya, seperti betul itu ya sekali. Bu. Jadi anak-anak nanti dibekali dengan ilmu-ilmu terbaru sesuai dengan perkembangan teknologi. Iya, seperti jadi itu. kalau kemarin itu mau ke SMK Islam, mau ambil jurusan multimedia. Multimedia, iya. Sekarang jurusan multimedia itu jurusannya adalah PSPT, Oke, atau iya. produksi dan siaran program televisi. Oke, jadi sejak tahun berapa nih Bu kira-kira multimedia jadi PSPT? Kalau di SMK Islam 1 Durenan sendiri sudah meluluskan satu angkatan. Satu itu angkatan sudah PSPT ya, Bu, ya? Iya, Oke. jadi 4 tahun ya, karena 4 tahun, kita betul. sudah meluluskan satu, Sudah itu meluluskan berarti satu. 4 tahun yang di sekolah sudah ada 3 kelas, berarti 4 tahun sudah kita beralih ke PSPT. Oke, jadi kira-kira nih Bu, apa sih yang menarik dari program PSPT atau jurusan PSPT yang ada di SMK Islam 1 Durenan ini? Saya tuh masih penasaran ya Bu sama Iya. PSPT. Teman-teman yang di rumah mungkin juga sama ya. Apa sih Iya, betul. produksi dan siaran program televisi seperti apa? Menariknya itu gimana? Iya, gitu. cuma TV aja kan gitu ya Bu ya. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau PSPT itu memang basicnya adalah siaran televisi, Pertelevisian. pertelevisian. Nah, tapi di dalamnya kita tidak mempelajari TV saja. Gitu loh. Banyak hal yang dipelajari termasuk public speaking tadi, Iya, kemudian betul. termasuk bagaimana kita menjadi seorang konten kreator ya, bagaimana kita mengedit video, bagaimana kita membuat sebuah Naskah. sebuah naskah, Oke. naskah untuk berita mungkin, naskah untuk majalah, bukan majalah ya, naskah untuk ini Film pendek. film pendek, Film pendek gitu ya, Bu, iya, ya? film Oke. pendek itu. Dan selain itu juga mempelajari tentang jurnalistik Oke. yang mungkin di luar sana terdengar 5W1H. Apa sih 5W1H? Iya, betul-betul. Itu juga dipelajari dalam PSPT. Iya. Nah, selain itu ya, kalau di SMK Islam 1 Durenan itu kita memiliki tambahan materi ya. Karena kemarin kita dikenal dengan multimedia yang basicnya adalah videografi, fotografi, desain grafis ya. Siap. Kemudian ada juga animasi. Nah, kalau di SMK Islam 1 Durenan, PSPT-nya itu diberi tambahan yaitu desain grafis atau DKV, desain DKV. komunikasi visualnya Visual. ada gitu loh, sebagai mata pelajaran pilihan yang ditawarkan kepada Oke. siswa gitu. Oke, jadi menarik sekali ya Bu. Jadi mereka nanti dibekali dengan ilmu-ilmu baru sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang. Jadi mereka tidak hanya fokus kepada pertelevisian, tetapi dengan mereka nanti bisa fokus dengan di konten kreator, di public speaking, di marketing online juga seperti itu ya Bu mungkin ya. Iya, betul sekali. Oke. Jadi kira-kira nih Bu, kan ini program baru ya Bu pertelevisian. Jadi kira-kira idukanya apa sih Bu yang bekerja sama dengan jurusan PSPT itu sendiri? Iya. Kalau kita kan di PSPT ya Bu ya, di produksi dan siaran program televisi sebenarnya juga banyak juga idukannya. Jadi kita bekerja sama dengan KSTV Kediri, kemudian ada juga dengan Doho TV Kediri, kita juga kerjasama dengan Madu TV. Nah,
Selain itu, Idukanya juga tidak terfokus pada TV saja. Kita juga bekerja sama dengan production house yang ada di wilayah Trenggalek, Tulung Agung, Kediri. Nah, apa kok seperti itu? Jadi kok televisi ngambil production house? Iya, Nah, betul. karena kita mengikuti perkembangan, gitu loh. Kalau ke televisi semua, nanti siapa yang akan jadi direktur dalam sebuah PK gitu Oke, ya. iya. Jadi Iduka tadi itu yang menjadi tempat magang bagi siswa atau tempat praktek PKL. kerja lapangan. Oke. Ya. Kemudian kalau TV itu biasanya selain TV juga ada beberapa PH yang ditempati sebagai tempat magangnya guru. Oh, Jadi selain iya. siswanya yang magang, gurunya juga magang. Gurunya juga magang ya, Bu. Biar gurunya itu tahu, oh ini loh di industri itu seperti ini gitu loh. Biar enggak siswanya aja yang tahu. Jadi gurunya juga paham di industri itu kita harus seperti ini. SOP di industri itu seperti ini, lebih ketat daripada yang Tadi di ini. sekolah, Nah, seperti gitu. itu. Biar semuanya paham. Gurunya ketika mengajar itu juga paham SOP, siswanya juga seperti itu. Oke, jadi lebih ke penyelarasan, Iya, penyelarasan kurikulum ya Bu. iya, Jadi betul. guru di sekolah itu biar mengajarkan kepada anak-anak sesuai kompetensi yang ada di Iduka atau di industri Iya, seperti karena itu. tuntutan SMK kan ketika nanti siswanya Mereka lulus lulus, nih ya, iya. siswanya lulus, alumninya lulus ya, itu otomatis kan dia harus terserap di dunia kerja, Iya, itu iya, tuntutannya iya. untuk SMK. Oke. Nah, selain mereka bisa melanjutkan kuliah, mereka juga harus skillnya itu standar dengan Dapat, dunia iya. industri sehingga Betul. ketika keluar itu bisa diserap oleh industri Oke. gitu, atau PH production house. Dan siswa kita juga ini banyak juga yang direkrut ketika magang atau PKL, setelah itu direkrut di tempat kerja. Direkrut Itu juga langsung ada. ya, Bu, Iya, ya? ada. Oke, Jadi, jadi- ada kayak gini, nanti kamu setelah lulus ke sini ya gitu. Oke, jadi Enak memang kan? Ya. memang sudah cocok ya Bu ya, Iya, sudah klop dia seperti sudah itu. klop ya. Ya, mungkin juga kinerjanya juga bagus Iya, seperti betul itu sekali. sesuai dengan kemauan industri. Iya. Oke. Jadi memang karya-karya dari SMK yang memiliki jurusan PSPT ini sangat keren ya Bu, dan sangat besar peluangnya untuk terjun ke dunia kerja seperti Iya, itu. iya, Dan betul. karya dari SMK Islam 1 Durenan ini disiarkan langsung tidak hanya di Trenggalek tapi juga di Kediri, di Tulung Agung, dan Iya. mungkin bisa diakses juga di internet seperti Iya, itu ya Bu. betul sekali, karena ini ya, karena kebetulan ya kita kerjasama dengan KSTV Kediri. Yang Oke. kerjasama itu sudah dalam kita mulai TEVA ya, Teaching Factory itu kita sudah kerjasama dengan KSTV dan kita diberi slot 1 jam ya Bu ya, 1 jam. 1 Jadi jam. anak-anak itu harus mengisi program selama 1 jam. Yang program itu dalam bentuk talk show, dalam bentuk features, kemudian dalam bentuk liputan juga. Nah, ada 2 hari yang kita gunakan untuk kadang sholawatan, kadang pengajian gitu. Oke. Jadi itu pure anak-anak yang melakukan. Jadi setiap hari ya Bu, Iya, setiap hari setiap hari. selama 1 jam. Iya, selama 1 Oke. jam kita mengudara itu Oke. dari jam 3 sampai jam 4. Oh, jam 3 Iya, sampai jam 4. Jam 3 sampai jam Oke. 4 itu kita ulik tentang wisata Trenggalek. Oke, kemudian kita nah, keren ulik tentang, sekali. apa ya, kalau talk show-nya kita tentang berbagai macam solusi, berbagai macam usaha yang ada. Oke, seperti oke. Jadi bisa ditayangkan di luar Trenggalek dan itu karya dari anak Trenggalek. Nah, Iya, keren sekali betul Ibu. sekali. Oh iya teman-teman yang di rumah, catat ya, jangan sampai lupa jam 3 sampai jam 4 sore ya Bu ya. Iya, Oke. betul. Jadi On kan oh iya. TV ya, on kan TV untuk khususnya untuk KSTV ya, Iya. di jam 3 sampai jam 4. Oke. Nah, ini Bu. Sekarang ya Bu ya, jujur saja, saya tuh sekarang kalau di rumah itu lebih jarang nonton televisi dan lebih suka main handphone. Jadi kira-kira bisa nggak saya mengakses KSTV dari handphone saya?
Bisa ya, kita ada live streamingnya juga di KSTV KYD ya. Itu kita bisa melihat live streamingnya KSTV dimanapun kalian berada. Dimanapun teman-teman berada, mungkin sedang berlibur, sedang nongkrong, sedang ini bisa melihat KSTV. Jadi bisa mengakses hasil karya dari siswa SMK Islam 1 Durenan. Jadi tidak harus jam 3 sampai jam 4 di depan televisi, Yes, tetapi dimanapun dan kapanpun Pasti seperti teman-teman itu. semua yang ada di rumah ini juga bosen ya kalau stay di depan TV. Iya, jarang banget Bu sekarang anak-anak, apalagi generasi Z ya Bu. Iya, gitu. Oke, ya. Ya ini Bu, mungkin dari pemaparan Bu Dewi tadi, jadi mereka itu mendapatkan kompetensi yang keren sekali dan kompetensinya sangat amat banyak dan bervariasi sekali. Nah, kira-kira peluang kerja yang akan mereka dapatkan ketika mereka belajar di PSPT ini seperti apa Bu? Kira-kira setelah mereka lulus dari SMK Islam 1 Durenan. Oke. Mungkin ini banyak yang penasaran ya yang di rumah ya, banyak yang penasaran juga yang nonton ini penasaran. PSPT mau ngapain sih? Peluang kerjamu apa sih? Gitu. Betul sekali. Apa cuma di televisi saja? Oke, gini ya. PSPT itu tidak terpacu pada televisi saja. Memang yang dipelajari tentang televisi. Tapi kita sadar bahwa televisi di Trenggalek, Tulungagung, Kediri itu mungkin hanya beberapa dan tidak bisa menampung semua siswa PSPT. PSPT selain kerja di televisi bisa menjadi konten kreator. Karena memang sudah dibekali dengan itu. Bisa menjadi public speaking karena memang sudah dibekali dengan itu. Bisa bekerja di instansi pemerintah sebagai konten kreator karena alumni kita juga banyak yang bekerja di instansi pemerintah, instansi sekolah yang tugasnya sebagai konten kreator. Nah, kemudian selain itu juga bisa berwirausaha, bisa mendirikan PH, bisa melakukan penjualan online karena siswa SMK itu kan saat ini dibekali dengan produk kreatif dan kewirausahaan ya. Nah, tentunya yang di PSPT sendiri juga diajari bagaimana membuat produk, bagaimana memasarkan produk. Seperti itu. Jadi peluangnya tidak melulu pada televisi, tapi kita sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini seperti apa gitu. Peluang itulah yang kita ambil gitu. Jadi mungkin saya dan teman-teman di rumah tadi ketika mendengar PSPT itu kepanjangannya produksi siaran program televisi. Produksi dan siaran program televisi. Produksi siaran program televisi. Jadi mungkin saya dan teman-teman tadi berarti nanti kerjanya di pertelevisian, di stasiun televisi. Mungkin itu sih Bu tadi. Jadi setelah Bu Dewi memaparkan tadi saya jadi paham. Jadi mereka bisa nanti bekerja di konten kreator yang bisa menghasilkan banyak cuan. Jadi ketika sekali. mereka sekarang banyak youtuber yang bercuan gitu. Nah, seperti anak saya cita-citanya jadi konten kreator gitu loh. Ini nurun siapa gitu? Pasti ibunya lah. Siapa lagi? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kan sebagai orang tua kita amin aja ya. Kita amin aja. Jadi memang konten kreator tuh sekarang sedang naik-naiknya ya Bu ya, cuannya banyak dan kerjanya fleksibel juga. Tapi juga mereka harus bekerja siang, pagi, dan malam untuk bisa menghasilkan konten-konten yang baik, yang bagus, yang mampu ditayangkan di media sosial seperti itu. Mereka juga nanti bisa mengambil gambar, video, editing juga. Pasti mereka nanti setelah lulus pasti akan mendapatkan cuan dari konten kreator. Betul sekali, amin semua siswa lulus dengan pekerjaan yang bagus gitu. Iya nih Bu, jadi tadi yang seperti Ibu Dewi bilang, jadi satu angkatan dari SMK Islam 1 Durenan itu sudah menjadi alumni PSPT. Jadi kira-kira nih Bu, dari mereka itu kira-kira siapa yang sekarang bekerja sudah sesuai dengan jurusannya atau sudah sesuai dengan passionnya? Ya, kalau dari setiap yang lulus itu kelihatannya 40-50% bekerja sesuai dengan jurusannya. Itu. Selain itu mungkin ada yang melanjutkan, ada yang kuliah, kemudian ada yang bekerja tapi tidak sesuai bidangnya, seperti itu. Tapi yang jelas saya selalu berpesan kepada mereka,
kalau kalian sudah lulus SMK itu sudah tidak saatnya lagi kalian meminta uang kepada orang tua, tapi kalian harus belajar untuk bekerja, berapapun hasilnya, yang penting belajar dulu, karena keberuntungan dan rezeki itu sudah ada yang ngatur, jadi yang penting usaha dulu gitu. Iya, terlebih mereka juga sudah punya kompetensi yang baik, yang bagus sekali ya Bu ya. Ya. Jadi gini Bu Dewi, ini mungkin yang terakhir ya. Ini kan sudah bulan Desember, sudah akhir tahun, berarti ini adalah tinggal beberapa bulan lagi adik-adik di SMP ini melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi atau SMA dan SMK. Nah mungkin Bu Dewi ingin memberikan motivasi kepada mereka yang masih bingung mau melanjutkan di mana setelah mereka lulus dari bangku SMP seperti itu. Jadi halo adik-adik yang mungkin saat ini sedang di kelas 9 ya? Iya, betul. Ya, sedang duduk di kelas 9 SMP atau MTS. Kalau saya selalu berpesan seperti ini kepada siapapun ya, mungkin yang bingung mau melanjutkan kemana, jadi kamu gali dulu hobimu apa, passionmu apa, kamu ingin jadi seperti apa gitu. Ya. Kalau Bu Ani sendiri mungkin kan kita punya passion ya, passionnya itu apa toh gitu, kita punya apa toh, kita saya ini cocoknya di mana ya, saya suka sama apa ya, itu kan kita mesti punya ya. Nah kalau kalian sudah nemu passionmu, itu kalian mencari sekolah yang sesuai dengan passionmu, misalkan yang hobinya tentang gambar ya masuk ke arsitek mungkin, animasi mungkin, DKV mungkin, seperti itu. Nah terus satu lagi, jangan ikut-ikutan. Nah kan banyak nih yang kita temui di sekolah ya, misalkan kamu milih jurusan ini, hobimu memangnya seperti ini? Tidak Bu, karena saya ikut teman-teman. Nah ini tidak sesuai passionmu gitu loh. Kalau passionmu sama tidak masalah, tapi kalau tidak sesuai passionmu itu akan membuat kamu malas. Kamu malas untuk belajar gitu loh. Karena kadang bilangnya gini, Bu saya salah jurusan, Bu masuk ini. Nah bisa bilang salah jurusan tapi kamu masuk di sini gitu loh. Nah jadi pilih jurusan sesuai dengan passionmu. Kalau kamu, dan ini ya yang terakhir ya, boleh dong spill sedikit, boleh dong kita promo ya. Bagi kamu adik-adik kelas 9 SMP atau MTS yang mungkin punya hobi dunia pertelevisian, ingin menjadi konten kreator, kemudian ingin konten kreator kan sekarang ini ya instansi banyak sekali, kemudian ingin menjadi fotografer, ingin videografi yang handal, kemudian ingin berwirausaha bidang videografi. Nah ini gabung saja di SMK Islam 1 Durenan ya. Gabung saja di SMK Islam 1 Durenan, terutama di konsentrasi keahlian produksi dan siaran program televisi. Nah, di situ nanti kalian akan ketemu dengan saya gitu. Ya, mungkin itu aja. Jadi hari ini Bu Dewi sambil menyelam minum air. Promosi yang sangat menarik sekali untuk adik-adik yang sekarang duduk di bangku SMP kelas 9 seperti itu, yang sebentar lagi lulus ya Bu ya. Jadi mereka harus memilih sesuai dengan passion, bakat dan minatnya. Oh, aku ini hobinya apa sih? Jadi saya tuh bisanya apa gitu ya Bu, biar nanti mereka sekolah itu tidak merasa saya salah jurusan, saya bermalas-malasan karena saya ikut-ikutan teman. Seperti itu. Banyak sekali terjadi. Siap. Terima kasih sekali Bu Dewi. Terima kasih banyak atas. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah memaparkan sangat detail terkait PSPT yang ada di sekolah SMK, khususnya SMK Islam 1 Durenan. Oh iya teman-teman, spill nih, kira-kira Bu Dewi, satu Trenggalek itu yang ada PSPT-nya itu ada di mana saja Bu kira-kira? Yang ada PSPT-nya itu cuma di SMK Islam 1
itu Duren. Oh, satu-satunya di Kabupaten Trenggalek ya, Bu? Satu-satunya di Kabupaten Trenggalek untuk konsentrasi keahlian produksi dan siaran program televisi. Oke, mohon dicatat ya teman-teman, satu-satunya di Kabupaten Trenggalek dan sangat menarik sekali. Jadi nanti kalau adik-adik semisal minat bisa langsung menghubungi beliaunya. Oke, terima kasih banyak Bu Dewi atas pemaparannya. Hari ini saya dan teman-teman di rumah sudah sedikit paham terkait PSPT yang ada di SMK, khususnya SMK Islam 1 Durenan Trenggalek. Iya. Jadi sangat singkat tapi detail ya Bu ya. Oke, saya sampai tenggorokannya kering, monggo minum lebih dahulu Bu. Oke, terima kasih banyak sudah menemani saya pada acara Bisik hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Bu. Terima kasih banyak. Oke, jadi teman-teman jangan lupa saksikan terus acara Bisik Bincang Asik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.